Merayakan Paskah, di mana kami bersyukur Engkau menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mendengar firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah apa yang menjadi pesan Paskah kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama percaya, katakan Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik. Yes. Nah, hari ini merupakan hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa? Hari Kebangkitan. bukan hari Minggu, tetapi hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Nah, kita tahu bahwa hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, di mana Yesus mati di kayu salib, berkorban untuk hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang ransom. Ransom itu adalah tebusan. Nah, dalam Markus 10 ayat yang ke-45, ini menjadi satu rangkaian sampai nanti kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus. Ransom itu dalam bahasa Inggris artinya tebusan. Dalam Markus 10 ayat yang ke-45, di mana karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dikatakan to give his life as a ransom for many, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena memang kita berhutang kan? Kalau berhutang harus ada tebusannya untuk pelunasannya. Nah, kita semua sudah terjual di dalam dosa dan menjadi budaknya dosa. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjadi korban tebusan supaya kita bisa keluar dari budak itu. Nah, ada gambarannya seperti ini. Jadi budak-budak zaman dulu itu mereka dibelenggu, mereka diikat. Dan ada satu pasar, kalau pasar kan biasanya jual makanan, sayuran, buah-buahan. Kalau ini pasarnya pasar budak. Pasar budak di mana kalau misalkan biasanya mereka adalah orang-orang yang kalah dalam perang. Jadi kalau satu daerah kalah perang, yang lelakinya akan dijadikan budak. Nah, di pasar budak itu mereka itu berjajar di situ. Nah, ada orang-orang kaya yang banyak duitnya, pedagang-pedagang gitu ya, kan perlu budak untuk apa? Untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Nah, jadi mereka datang ke pasar budak, ngeliatin budak yang mana, dan setiap budak ada harganya. Harganya beda-beda. Kalau misalkan yang badannya bagus, harganya lebih mahal. Kalau yang kurus, harganya mungkin ya sedang, gitu ya. Kalau yang udah tua, mungkin ya harganya lebih murah dikit. Nah, jadi dia pedagang-pedagang itu, pengusaha-pengusaha itu melihat, wah, yang mana budak yang mana ya? Saya beli yang ini deh. Oke, setelah dibeli, bayar di kasir, gitu ya? Di kasir, udah tuh budak ikut. Dan budak itu tidak punya hak. Mau dipukulin, mau digebukin, mau mati pun nggak ada hukumnya. Ya sudah, udah dibeli. Ya udah terserah yang membelinya. Nah, karena itu muncullah dalam Alkitab kita ada istilahnya, 3 istilah, yaitu agorazo, ex-agorazo, sama latrao. Nah, apa artinya agorazo? Kita ini seperti di pasar budak itu, bergelimpangan dosa. Kita itu udah siap mati aja lah, ya udahlah, tujuan hidup saya memang neraka aja deh. Gak ada harapan, karena memang semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bergelimpangan di pasar budak. Lalu Yesus datang. Yesus mati di kayu salib. Yesus datang ke pasar budak itu. Yesus membelinya dengan darahnya. Dengan darahnya. Nah, setelah dibeli, kita semua sudah dibeli. Ex agorazo. Ex itu dikeluarkan. Ya udah, setelah kita dibeli, lunas oleh darah Tuhan, ya, kita dikeluarkan dari pasar budak itu. Nah, latrao artinya kita mengabdi kepada Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus kan? Dulu kan kita diperbudak oleh dosa, dibeli oleh darah Tuhan, dikeluarkan dari pasar budak itu,
Lalu akhirnya kita mengabdi kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Karena itu kita melayani Tuhan. Di gereja kita melayani Tuhan, dalam ibadah kita bisa lakukan sesuatu dengan karunia kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Konsep lateral itu. Karena bagaimanapun sampai mati pun kita nggak pernah bisa membayar cintanya Tuhan yang besar. Gimana caranya? Yaitu dengan memberikan hidup kita untuk kita menjadi hamba yang melayani Tuhan sampai kita mati. Kalau kita ngerti prinsip ini, kita akan melayani Tuhan dengan konsep yang benar. Kita melayani Tuhan nggak bilang gini, kan gereja perlu gua. Nggak, siapa bilang? Hei, gereja nggak perlu kita loh. Kita yang perlu gereja. Tuhan nggak butuh kita loh. Apakah Tuhan perlu kita untuk melayani di dalam rumahnya? Enggak, Tuhan nggak perlu. Kita yang perlu Tuhan. Kita melayani karena kita perlu Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya, kita tahu diri kita. Yesus sudah bayar lunas semua dosa kita. Masakan saya tidak mau melayani Tuhan? Kalau kita yang perlu Tuhan, kita yang perlu gereja, kita akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau konsep kita, gereja kan perlu saya, Tuhan kan perlu saya, jadi jatuhnya sombong. Itu bukan pelayan kan? Betul nggak? Dia sedang menjadikan dirinya Tuhan dan Tuhan sebagai budaknya. Iya dong? Karena kan Tuhan yang perlu saya. Wah, itu konsep pelayanan yang salah. Kalau kita ngerti ini, kita yang perlu Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa balas betapa besarnya cintanya Tuhan. Selain aku memberikan hidupku untuk aku melayani Tuhan, untuk aku bisa membantu pekerjaan Tuhan, mungkin bukan dengan pelayanan mimbar, tetapi mungkin dengan keuanganku aku bisa bantu pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa lakukan sebagai bukti kita cinta Tuhan. Makanya melayani Tuhan, memberikan persembahan, perpuluhan itu karena kita cinta Tuhan, bukan karena Tuhan butuh kita. Tidak. Tuhan ada dengan sendirinya. Tuhan tidak perlu manusia. Manusia yang perlu Tuhan. Karena manusia sudah berbuat dosa. Nah, setelah kita dibeli, Tuhan Yesus menjadi ransom tebusan. Status kita berpindah dari budak dosa menjadi budaknya Tuhan. Kita menjadi hambanya Tuhan. Alkitab menyebutnya hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Kamu bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Itu istilah Alkitab. Nah, ada satu pertanyaan sebenarnya. Kepada siapa Yesus membayar lunas hutang dosa kita? Yesus mati di kayu salib menjadi tebusan. Dia bayar lunas dosa kita. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri? Kepada iblis? Kepada dunia ini? Atau kepada Bapa di sorga? Yang mana? Kepada Yesus bayar lunas dosa kita kepada? Gak bisa jawab takut salah. Oke? Kalau kepada dirinya sendiri kan gak mungkin. Masa Yesus mati untuk dibayar kepada dirinya sendiri? Tidak mungkin. Kepada iblis? Mungkin kali ya. Iblis katanya nih. Hei, tidak kepada iblis. Yesus kematian Tuhan di kayu salib gak ada hubungannya dengan iblis untuk penebusannya. Dalam konsep penebusannya enak banget. Masa Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa kita kepada iblis? Emang kita hutang dosanya kepada iblis? Tidak. Kita hutang dosanya kepada Bapa di sorga, bukan kepada dunia ini. Karena itu, perhatikan baik-baik dalam konsep perjanjian lama. Orang Israel kalau berbuat dosa kan bawa domba kan? Bawa domba. Kepada siapa? Dibawa domba itu kepada siapa? Ke imam kan? Di bait suci kan? Lalu akhirnya dia tumpahkan tangan, dosanya ditransferkan kepada domba itu tersebut, dan akhirnya domba itu disembelih.
Karena kenapa orang membawa domba? Karena dia hutang dosanya kepada Tuhan kan? Betul nggak? Makanya dia bawa domba itu ke rumah Tuhan kan? Jadi nggak ada hubungan dengan iblis. Iblis mah enak amat. Berarti Yesus lebih rendah dong dari iblis, sehingga Yesus harus bayar tebusan kepada iblis. Nah, kalau kita punya konsep teologi yang jelas, kita akan mudah untuk menjawab ini. Zaman dulu orang membawa domba yang tidak bercacat celah, dibawa ke dalam bait suci, dipersembahkan kepada Tuhan, lalu akhirnya dosanya pula diampuni Tuhan. Betul nggak? Manusia punya hutang dosa kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang tak bercacat celah. Jadi makanya kita tidak perlu lagi membawa domba ke gereja. Udah cukup diwakilkan oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sempurna, yang tidak bercacat celah. Jadi kita dibayar lunas dosa kita oleh Yesus. Yesus membayarnya kepada Bapa di sorga. Harganya lunas dibayar. Yes, hanya kematian Yesuslah yang meredakan murkanya Tuhan atas dosa manusia. Yesus kemudian mati, lalu dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, yaitu hari ini, Yesus bangkit dari kematian. Kita menyetujui Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Meskipun ada terjemahan yang lain mengatakan bahwa Yesus bangkit karena memang menggenapi nubuatan Yunus bahwa Yesus ada dalam kubur itu selama 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam berarti matinya hari Jumat, bangkitnya hari Senin. Ya kan? Tetapi kok bangkitnya hari Minggu? Nah, kita mempercayai bahwa Yesus mati di kayu salib hari Jumat itu adalah hari yang pertama, Sabtu hari yang kedua, Minggu hari yang ketiga. Jadi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Nah, Matius 17 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari yang ketiga. Makanya itu ditegaskan kembali dalam pengakuan iman rasuli. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dengar, pada hari ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan ini segala macam panjang pengakuan iman rasuli. Itu jarang sekali dikatakan atau diajarkan kepada gereja-gereja Pentakosta. Kebanyakan gereja-gereja Protestan yang melakukan pembacaan pengakuan iman rasuli. Nah, dikatakan bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau kita baca ayat ini, ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa atau Yesus bangkit sendiri? Mana yang benar? Sambil persiapin videonya. Video kebangkitan Tuhan Yesus. Mana yang benar? Yesus dibangkitkan oleh Bapa atau Yesus bangkit sendiri? Mana yang benar? Susah untuk dijawab ya. Yesus bangkit sendiri dari kematian atau Yesus dibangkitkan oleh Bapa? Oke, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Oke, ini menurut versi Injil Lukas. Kiri. Nah, udah. Ini Yesus mati kan? Oke, dikuburkan. Dalam goanya seperti itu. Dan ditutup pakai batu. Jadi ditutup pakai batu besar. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar. Pada hari Minggu pagi-pagi benar,
Perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini Simon Petrus. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Oke. Yesus dibangkitkan oleh Bapa atau Yesus bangkit sendiri? Sebenarnya bangkit sendiri. Tapi dikatakan bahwa pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Nah, dalam ayat yang lain, ya kan, dalam Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Oke, akan dibangkitkan. Nah, bukan masalah Yesus bangkit sendiri atau Yesus dibangkitkan oleh Bapa, kedua-duanya benar. Bukan itu isunya. Tapi isunya adalah, yang terpenting adalah Yesus bangkit dari kematian. Oke? Yesus dibangkitkan Bapa, benar. Yesus bangkit sendiri karena dia adalah anak Allah, benar. Ia bangkit sebab dia hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Perhatikan baik-baik, semua pendiri agama mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tulang belulang mereka ada sampai dengan sekarang. Tapi Yesus adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Wah, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Konfirmasi dari malaikat yang menjaga kubur Yesus kan, dua malaikat yang tadi di film tadi dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, malaikat Tuhan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit.
ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi nubuatan itu digenapi. Kubur Yesus kosong. Yes, harus kosong kubur Yesus, supaya hati kita yang kosong diisi oleh Tuhan. Kubur Yesus kosong, maka hidup kita terisi. Karena Yesus sudah keluar dari kubur, maka ia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Apa bukti Yesus bangkit? Alkitab mencatat ada 10 bukti Yesus menampakkan diri. Jadi Yesus menampakkan diri itu bukannya kepada satu orang udah selesai. Tidak. Tapi Yesus menampakkan dirinya terus sampai dengan dia naik ke surga. Yang pertama ialah kepada Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat yang 14 sampai ayat yang 16. Yang kedua kepada para wanita yang kembali dari kubur Yesus. Yang ketiga kepada Simon Petrus. Yang keempat kepada 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Yang kelima kepada 10 murid tidak termasuk Thomas. Oke? Kalau satu lagi kan 12 kan? 10 murid nggak termasuk Thomas. Berarti kalau masuk Thomas kan 11. Murid Yesus kan ada 12. Satu lagi Yudas kemana? Ya udah mati, udah gantung diri. Ya kan? Sisa 11. 10 murid tapi tidak termasuk Thomas. Yesus, disitulah Yesus makan sepotong ikan goreng. Nah, sepotong ikan goreng. Untung di Israel sepotong ikan goreng. Coba kalau di Nias makan babi goreng. Ya kan? Ya, tapi nggak akan mungkin Yesus makan babi goreng, karena memang itu kan bertentangan dengan adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, Yesus makan sepotong ikan goreng, dicatat dalam Lukas 24 ayat yang 42 sampai ayat yang ke-43. Oke? Nah, dari 10 murid tidak termasuk Thomas, baru berikutnya kepada semua murid termasuk Thomas. Berarti sisa 11 kan? Oke? Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Dikatakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri, di situ ada Thomas. Thomas kan bilang gini, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan Tuhan Yesus dan aku meraba lambungnya, aku nggak akan pernah percaya. 8 hari kemudian, oke? 8 hari kemudian, di mana di situ kumpul ada Thomas juga. Makanya Yesus berkata, rabalah aku Thomas, sebab inilah aku, hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Rabalah aku, percayalah bahwa aku Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Sesungguhnya kau adalah Tuhanku dan Allahku. Berikutnya, kepada 7 murid di pantai Danau Galilea. Yang ke-8, lebih dari 500 orang murid di Galilea. Itu dalam catatan 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Yang ke-9, kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus itu adalah adik dari Tuhan Yesus. Jadi Yusuf sama Maria kan mengandung Yesus dari Roh Kudus kan, melahirkan Yesus kan. Tapi setelah Yesus lahir, Yusuf sama Maria kan yang melakukan hubungan suami istri. Lalu Yesus pun punya saudara kan. Nah, salah satunya adalah Yakobus. Yang ke-10, para muridnya saat ia naik ke sorga, di mana Yesus terangkat ke sorga dan memberikan amanat agung untuk pergi dan memberitakan Injil. Jadi kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi bukannya fiktif, bukannya hanya rekayasa aja. Itu mah rekayasa orang Yahudi, orang Kristen. Tidak. Tapi itu memang ada di dalam sejarah. Kebangkitan Yesus adalah bukti sejarah yang tidak bisa diragukan atau dibantah, karena memang itu ada tercatat di dalam sejarah. Yesus bangkit menunjukkan pengharapan kita di dalam Dia itu pasti. Dan tanpa kebangkitan Yesus, iman kita menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat 18. Nah, ini yang dikatakan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan. Nah, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Perhatikan, meskipun Yesus mati di kayu salib, tapi kalau dia tidak bangkit, sia-sia iman kita. Meskipun Yesus mati di kayu salib, udah menggunakan udah berkata 7 perkataan salib, yang terakhir sudah selesai, menundukkan kepala lalu matilah ia. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Nah, karena semua orang bisa lahir kan, semua orang bisa mati kan, tapi tidak ada satupun yang bangkit kan. Semua manusia karena sudah berdosa kalah dengan kematian, makanya nggak bisa bangkit, ditelan oleh maut. Makanya Yesus adalah satu-satunya yang tidak takluk, yang tidak tunduk kepada maut. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Meskipun kita percaya Yesus, lalu kita mati, ya tetap kita binasa kalau Yesus tidak bangkit. Kebangkitan Kristus yang membuktikan bahwa dia hidup, dia adalah Allah. Arti kebangkitan Yesus apa sih sebenarnya? Yang pertama, membuktikan bahwa musuh, iblis, dan kematian, maut, itu sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 sampai ke 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan. Makanya kemenangan Tuhan, Yesus bangkit dari kematian, memberikan kita pengharapan, kemenangan buat kita. Jadi apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, apapun pergumulan kita, kita pasti menang. Karena Kristus menang. Makanya Paulus bilang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. Kenapa? Karena Yesus yang memberikan kita kemenangan buat kita. Dengan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sekarang ini iblis tetap masih ada. Diizinkan Tuhan untuk menggoda manusia. Nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kali, barulah itu final, di mana iblis akan dibuang ke neraka selama-lamanya beserta dengan pengikut-pengikutnya. Jadi manusia yang berdosa yang ikut iblis, mereka pun akan dibuang ke dalam neraka selama-lamanya. Makanya hidup di akhir zaman ini tidak mudah. Kalau orang Kristen hanya cuma sekedar ke gereja dan setelah itu anggap dirinya suci dan rohani, tapi tidak melakukan firman Tuhan, tetap saja Tuhan akan buang ke neraka. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Iblis dan maut sudah dikalahkan oleh karena kemenangan Yesus Kristus pada hari kebangkitannya. Yang kedua, nah seperti tadi, ransom, membuktikan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas dan telah diterima oleh Allah. Yes. Hanya kematian Yesus yang bisa diterima oleh Bapa untuk menyurutkan murka Tuhan atas dosa manusia. Yesus bayar lunas semua hutang dosa kita. Makanya ada lagu yang mengatakan, sebab harganya telah lunas dibayar, waktu Yesus terpaku di salib, darahnya adalah hidup baru bagiku, begitu bernilai, begitu berarti. Sebab harganya telah lunas dibayar, cash, dengan nyawa. Dan membuktikan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas dan telah diterima oleh Allah melalui kebangkitan Yesus. Yang ketiga, mati. Oke.
Yang ketiga adalah menunjukkan apa yang dialami orang percaya kepada Kristus. Menunjukkan apa yang akan kita alami sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kita yang percaya akan dibangkitkan. Nah, makanya beda antara ibadah pemakaman Kristen dengan agama yang lain. Kita tidak berdoa untuk mereka yang udah mati. Kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena orang yang mati di dalam Kristus, dia akan hidup. Karena orang yang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, rohnya kan diambil oleh Tuhan kan, bersama-sama dengan Tuhan kan. Betul kan? Yang kita perlu lakukan adalah memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah, pada saat orang percaya meninggal, nah rohnya kan berada di dalam tempat penampungan sementara disebutnya atau Firdaus. Nah, pada saat Yesus datang kedua kalinya, di mana kita akan dibangkitkan, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan orang-orang yang masih hidup di dalam dunia pada saat kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, pada saat sangkakala ditiup, dan kita yang masih hidup kita akan diubahkan dengan sekejap mata, dan kita akan menggunakan tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan selama-lamanya. Jadi orang yang mati dalam Kristus, dia tidak takluk kepada kematian. Dia tinggal menunggu kapan dia akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Yang terakhir, yang keempat, setelah itu beres kita. Yang keempat, Yesus adalah anak Allah. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena dia adalah anak Allah, dia bangkit dari kematian. Makanya ada lagu Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Yesus bangkit karena dia adalah anak Allah. Yes. Nah, sebenarnya Paskah harus dirayakan lebih meriah daripada Natal. Natal lahir kan? Ya semua orang bisa lahir. Ya pendiri-pendiri agama lahir. Kematian, semua orang bisa mati. Tapi tidak ada satupun yang bangkit. Karena itu Paskah merupakan peringatan. Gereja-gereja di seluruh dunia memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena satu-satunya manusia yang tidak tunduk kepada kematian adalah Yesus Kristus. Dia bangkit karena dia adalah Allah. Dengan kebangkitannya, setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya atau tidak percaya, menghina Yesus atau memuja Yesus, semua manusia akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengakui sesungguhnya Engkau adalah Tuhan. Di hari Paskah ini, kita harus yakin di dalam diri kita bahwa kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Sesusah-susahnya kita hidup di dalam dunia ini, tenang. Pada saat nanti kita semua pasti akan mati kan? Tapi pada saat kita mati, kita berada di dalam Firdaus bersama dengan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan menunggu dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidupnya berdosa, orang-orang yang hidupnya menolak Kristus, yang akan dibuang ke dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang yang melayani Tuhan asal-asalan, orang-orang Kristen banyak yang sombong, banyak yang menghujat Tuhan, yang hidupnya nggak benar, hanya pakai salib saja besar, tapi hidupnya nggak benar, dan mereka pun harus menanggung akibatnya nanti. Di hari Paskah ini, Yesus memberikan pengharapan buat kita. Apapun pergumulan kesusahan kita, selama kita hidup dalam dunia ini, jalani dengan iman, berharap kepada Tuhan. Kebangkitannya memberikan kita pengharapan
Musuh sudah dikalahkan. Dosa sudah lunas dibayar. Ya, kita beroleh jaminan bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kebangkitan Kristus membuktikan Yesus adalah anak Allah. Apa yang kita perlu takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup? Kemenangan Yesus menjamin hidup kita. Iman kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Yang persilakan untuk pemusik memuji maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan di hari Paskah ini. Bagaimana Yesus mati pada hari Jumat Agung. Karena kasihnya Yesus mau mati. Dan pada hari Minggu, pagi-pagi benar, Yesus bangkit. Yesus menunjukkan kuasa. Kematiannya menunjukkan kasihnya. Kebangkitannya menunjukkan kuasanya. Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup? Kesusahan, penderitaan, penganiayaan, itu tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kasih Kristus besar, dan itu cukup dalam hidup kita. Bahkan kuasa-kuasa setan manapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Marilah kita tinggal di dalam Tuhan. Marilah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai kedatangan yang kedua kalinya. Mari kita menjaga hidup kita tetap benar, tetap suci, tetap melakukan firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami percaya ketika kami melihat pengorbanan Tuhan yang besar, kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan yang besar, maka kami akan melihat bahwa masalah kami begitu kecil, begitu tidak ada artinya. Meskipun secara manusia masalah itu besar, tetapi tidak sebesar, tidak berarti dibandingkan dengan cintanya Tuhan yang besar bagi kita, kasihnya dan kuasanya yang besar bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah langkah hidup kami. Bawalah kami untuk terus setia kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan hidup melayani Engkau Tuhan. Sampai kami mati, kami mau melayani Engkau. Kami mau mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus akan terus banyak berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.